Iya teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman untuk bercerita tentang bagaimana kondisi di Korea Selatan ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Paling tidak ini menjadi motivasi semua teman-teman di lini bidang apapun gitu ya, tentang budaya, kemudian geografi, iklim di Korea Selatan itu seperti apa yang pernah saya alami selama 2 tahun di sana gitu ya. Nah, kali ini saya akan bercerita ringkas ya, bercerita ringkas tentang 4 musim di Korea Selatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat di sana. Karena Korea ini memiliki 4 musim, jadi dibagi dengan 3 bulanan. Selama setahun ya, ada 4 musim selama setahun, satu musimnya 3 bulan. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi sosial masyarakat, ekonomi juga ya. Nah, saya akan bercerita ringkas karena kalau kita bercerita detail sebetulnya cukup panjang waktunya dan cukup menarik sebetulnya. Tapi nanti akan kita ceritakan secara detailnya satu musim itu seperti apa gitu ya. Nah, kita sekarang cerita ringkas saja 4 musim secara keseluruhan ya. Oke, sebelum saya mulai lagi, Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau channel Cak Motivator ini mengupdate informasi ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, kemudian share video ini. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang memerlukan informasi tentang video ini. Oke teman-teman, saya akan mulai bercerita bahwa di Korea Selatan itu ada 4 musim. Jadi ada musim panas, summer, kemudian ada musim gugur atau autumn, kemudian juga ada musim salju atau winter, kemudian ada musim semi atau disebut spring gitu ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama yaitu musim panas. Musim panas itu dimulai bulan Juni, Juli, Agustus ya. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Nah, berbeda dengan musim panas yang ada di Indonesia. Jadi kalau musim panas di Indonesia itu kita menyebutnya musim kemarau, justru tidak ada hujan gitu ya. Tetapi di Korea musim panas itulah turun hujan, hujan air ya. Karena ada hujan air, ada hujan salju. Nah, hujan air di Korea Selatan itu munculnya adalah musim panas gitu ya. Jadi antara bulan Juni, Juli, Agustus itu akan turun hujan. Meskipun hujannya tidak sesering yang ada di Indonesia, tapi kalau sudah deras ya bisa kadang-kadang ada banjir juga gitu ya. Nah, musim panas ini memang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Jadi banyak yang berlibur ke pantai gitu ya. Ke pantai lebih banyak, kemudian juga ke sungai, tempat-tempat wisata yang banyak menyerap matahari. Nah, kemudian kondisi fashionnya di Korea Selatan tentu saja juga sangat berpengaruh ya. Jadi banyak orang yang memakai pakaian yang tipis gitu ya, kemudian pakai celana pendek, pakai kaos, baju yang tidak terlalu tebal gitu ya, karena memang sangat panas sekali, pakai topi gitu. Nah, itu kondisi fashionnya yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat kita. Selain itu teman-teman, di Korea Selatan itu setiap pergantian musim itu ada libur ya. Jadi ada liburnya 1 minggu itu libur. Nah kalau musim panas seperti ini, menyambut liburan musim panas ya banyak yang berlibur ke pantai. Banyak masyarakat yang diajak oleh perusahaannya untuk berlibur ke pantai gitu ya. Atau ke tempat-tempat lain, sungai gitu misalnya. Sungai diubah sedemikian rupa bisa jadi tempat wisata. Nah itu yang di musim panas ya. Fashionnya seperti itu. Sekilas saja gitu ya. Nah kemudian setelah musim panas selesai, maka muncul musim gugur atau autumn. Jadi autumn itu musim gugur terhitung mulai September, Oktober, November. Nah yang terjadi pada musim gugur ini, angin sudah mulai agak kencang. Anginnya mulai kencang, kemudian juga mulai dingin gitu ya. Nah ditandai dengan yang paling terlihat, daun-daun sudah mulai berwarna kuning, kemudian akan berguguran. Nah gugurnya itu
Itu tadi, pertama bulan September mulai menguning itu, bukan mati ya. Mereka hibernasi. Pohon-pohon itu hibernasi, menguning, kemudian akan menggugurkan daunnya. Nah, itu sudah mulai tidak enak. Jadi suhu itu sudah mulai mendekati 15 derajat, 10 gitu ya. Di November biasanya sudah mulai mendekati 3 atau 4, 5 itu November. Jadi kalau kita berjalan di eh, tempat yang terbuka gitu, telinga kita kadang-kadang sakit karena anginnya kencang dan dingin gitu ya. Makanya kalau seperti itu kita pakai topi yang atau pakai hoodie itu ada cupluknya gitu ya, jaketnya itu. Nah, untuk melindungi telinga. Kemudian tangan juga sudah mulai pakai sarung tangan karena memang kondisinya sakit sekali ya. Jadi mulai aktivitas sudah mulai membeku. Bukan beku tapi mulai dingin gitu ya. Makanya ada drama Autumn in My Heart. Jadi musim gugur di dalam hatiku gitu ya. Nah, ada sinetronnya juga, sinetron Korea sempat uh, booming di tahun 2000-an ya. Nah, seperti itu kondisi musimnya. Fashionnya tentu saja sudah mulai rapat. Jadi baju-baju itu sudah mulai banyak yang tebal, pakai jas yang panjang itu ya, sampai lutut kemudian. Ya untuk melindungi itu supaya nggak dingin gitu ya. Nah, itu di musim gugur. Jadi pada November akhir itu maka semua daun berguguran kecuali satu, daun cemara ya. Daun cemara itu pohon 4 musim, dia tidak akan gugur daunnya, jadi akan tetap ada di situ meskipun musim salju yang datang, dia akan tetap ada daunnya. Pohon 4 musim. Kalau yang lainnya pasti gugur, tinggal batangnya saja. Nah, mereka tidak mati tetapi hibernasi gitu ya. Nah, kemudian bulan Desember itu sudah mulai suhu mulai nol gitu ya, suhu mulai nol. Nah, akhir Desember akan turun salju. Nah, salju pertama itu yang kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena menurut mereka salju yang pertama turun itu adalah berkah gitu ya. Jadi kalau di tempat kita hujan itu berkah. Nah, di sana salju turun pertama itulah berkah gitu ya. Sehingga banyak sekali kalau salju yang pertama turun itu tidak terlalu tebal kan, hanya seperti gerimis gitu ya. Teletik katanya orang Jawa, gerimis gitu, tetapi agak padat, ringan, salju ringan gitu ya. Sehingga orang pada keluar untuk menyambut salju yang pertama kali datang itu. Nah, itu musim salju. Tetapi musim salju yang mulai dari bulan Desember akhir ya, Januari, Februari, Maret itu. Nah, Februari biasanya tinggi-tingginya salju atau lebat-lebatnya hujan salju ya. Mereka menyebutnya bukan hujan salju ya, salju gitu aja, nggak pakai hujan gitu ya. Kalau hujan air di musim panas. Nah, kalau salju ya sudah bersalju gitu ya. Nah, tebal sekali sehingga paling ekstrim kita akan bertemu dengan badai salju, sehingga kondisinya memang putih gelap gitu ya, putih tapi gelap, penuh dengan salju di mana-mana, kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena memang mobil tidak bisa dikendalikan ya. Jadi mobil itu susah dikendalikan, motor juga susah dikendalikan, sehingga kadang-kadang kalau kita berjalan di tengah itu tiba-tiba ke pinggir, tahu-tahu nabrak gitu ya. Memang licin karena kita seperti berjalan di atas es gitu ya. Nah, itu akan berlangsung sampai bulan Maret gitu ya. Maret, Februari akhir itu sudah mulai tipis saljunya, mulai mencair gitu ya, mulai mencair. Baru kemudian bulan April, Mei, ya Maret, April, Mei itu masuk ke musim yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat, musim yang paling menyenangkan. Jadi yang dari beku itu ya, dengan kita jaket tebel, kadang pakai masker karena kadang-kadang hidung itu mengeluarkan ingus, beku gitu ya. Nah, karena itu pakai itu. Nah, di musim semi atau spring itu sudah mulai salju sudah mulai mencair gitu ya, sudah mulai ada air karena tadi kan beku ya, mencair. Nah, itu yang kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena muncul bunga, termasuk diantaranya sakura atau cherry blossom gitu ya, menyebutnya mereka cherry blossom, sakura. Ada beberapa kebun sakura yang ada di Korea Selatan itu yang sangat bagus sekali ketika musim semi tiba. Tapi secara keseluruhan memang musim semi itu sangat ditunggu-tunggu karena pada saat itulah banyak orang akan merasa segar gitu ya, karena tadinya kan beku dingin gitu, tiba-tiba sekarang sudah mulai segar, hawanya sudah mulai naik lagi, bukan 0 derajat tapi ke arah 10 gitu ya, jadi segar sekali meskipun ada tetap pakai jaket tapi hawanya sangat segar dan pemandangan juga lebih bagus lagi, bukan putih salju tetapi sudah mulai berwarna-warni karena munculnya bunga.
Nah, itu juga saatnya eh, perusahaan rekreasi lagi ya. Jadi rekreasinya itu ada 4, karena empat musim kan, musimnya ada 4. Jadi setiap pergantian musim ada libur seminggu. Nah, itu yang dimanfaatkan. Kalau semacam ini musim semi tiba, biasanya mereka akan rekreasi di tempat-tempat, di kebun-kebun bunga itu ya, di taman-taman sudah mulai kelihatan. Bajunya juga sudah mulai agak terbuka lagi gitu ya, agak mulai ya kaos mulai muncul lagi gitu ya. Nah, itu beberapa musim yang ada di Korea. Ada 4 musim. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi Anda, karena bahwa setiap musim itu membawa dampak ekonomi gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu lagi dampaknya seperti apa per musimnya ya di episode video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu untuk Anda.